Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, coba dilihat sini. Pernah ketemu enggak hadis ini kalian? Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Hal sederhana di Almas yang ingin kita tularkan. Ini pertama kali saya menasehati anak-anak di Jakarta. Pertama kali saya ketemu, ini namanya Bram, ini namanya Wawan. Saya nggak terima ketika saya ngelihat postingan-postingan, poster-poster seperti ini. Awalnya cuma seperti ini. Coba lihat sini Bapak. Awalnya semua poster tuh kayak gini. Makanan, entah ayam, entah burger, entah apa saja. Awalnya seperti ini semua. Kemudian saya bilang sama mereka, kalamtuhum ya, supaya ngerti Ibu Raja Onim. Kalamtuhum hatta yadha kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yakun syi'aran lahum wa yakun nasihatan lizuwar fi hadzal mat'am. Saya bilang sama mereka, kalau cuman kamu bikin kayak gini, apa beda kamu dengan KFC? Apa beda kamu dengan McDonald? Maka kita harus titip perkataan Nabi. Tidaklah Nabi SAW mencela suatu makanan. Sekalipun Qattun itu sekalipun. Inishtahahu, kalau beliau senang dengan makanan itu dimakan. Wa inkarahu tarakahu, kalau beliau nggak suka beliau diam, nggak makan, nggak usah dimakan. Kalau nggak senang nggak usah dimakan, nggak usah coba terus bilang ih ini keasinan, ini begini, ini saya nggak suka, nggak boleh. Cobalah lihat adab Nabi. Hadis Bukhari, saya santumkan langsung dengan nomor hadisnya, boleh dicek. Saya S2 S3 saya jurusan ilmu hadis Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kita inginkan di Almas, bukan hanya quality tentang bagaimana orang-orang makan, tapi quality tentang bagaimana kita hidup sesuai sunnah Nabi. Apa yang paling dicintai Allah teman-teman? Hidupmu sesuai dengan orang yang Allah pilih untuk jadi tuntunanmu, teladanmu. Itu paling sederhana. Maka ada ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Selesai. Kalau kamu cinta sama Allah, ikuti saja Rasulullah. Kan selesai. Ini baru satu hadis. Mungkin kalian jarang dengar hadis ini. Gitu loh. Dan Anda bisa cek hadis-hadis yang lain di sana. Ya gulam, sederhana. Lihat sebelah sana, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Hai anak muda, kalau mau makan baca bismillah dulu. Sudah baca bismillah, bahkan dengan tangan kanan. Kan sederhana. Kita sudah berhujjah di hadapan Allah. Kalau ada datang ke Almas, makan tangan kiri. Udah bukan tanggungan kita. Ya Allah, kami udah pasang posternya ya Allah. Paham enggak? Ngerti enggak? Iya kan? Besok-besok saya ditanya, Ustaz Forozi ngapain di Almas? Saya diminta jadi dewan pembina oleh anak-anak ya Allah. Kemudian kok di Almas masih ada kasir nggak sholat ini? Ya Allah, saya sudah wajibkan mereka laporan. Saya sudah siapkan mereka guru. Kan bebas kita. Gitu. Maka saya anggarkan itu. Saya telepon Wawan, siapkan anggaran per outlet 3 juta rupiah. Saya bilang begitu. Kita akan gaji semua guru-guru dan kita pakai orang-orang berkualitas. Senin Jumat 8 pertemuan, jam 6 pagi sampai jam 7. Kenapa Senin? Hari Senin itu hari dilahirkannya Nabi SAW. Kenapa Jumat? Hari rayanya kaum muslimin tiap hari. Ada surah bahkan turun namanya surah Al-Jumu'ah. Besok kita meninggal Pak. Ini untung gak untung outlet. 5 tahun mereka sholat, mereka ngaji, Anda udah dapat pahala semua. Karena Anda yang bikinkan mereka tempat bekerja. Duit kalau 250 juta taruh di bank bang, itu sampai 100 tahun ke depan, apa istilah ekonominya? Inflasi. Iya.
Udah cocok jadi komisaris belum? Cocok. Rasa bisnis coach. Udah. Emang Randy doang bisa bahasa bisnis. Randy kaget-kaget waktu kita meeting Abu ya. Dia bilang, doktor ilmu Quran hadis, tapi masalah manajemen ekonominya jago juga. Saya bilang, jangankan kamu, kontraktor Rahmat, saya tegur. Iya. Bisa-bisanya pasang musola, nggak pakai AC di atas. Randy WA. Pertama kali dia datang ke outlet, yang paling pertama dicek apa? Musola. Karena ditajur saya ngamuk-ngamuk. Supri saya marahi. Saya bilang, saya sholat duha di sana, kan di Tajur Bogor kemarin. Saya sholat duha. Sholat duha dapat kipas di atas yang muter itu loh. Yang kalau dia muter bunyi. Terdedak. Saya sholat itu, wallah, hati saya nggak tenang. Padahal saya sholat ini mau sholat duha. Hati saya dua. Saya bilang, jahat sekali orang yang punya almas ini. Jahat sekali. Saya bilang, siapa orang yang punya? Komisarisnya sholat duha, dikasih kipas yang terdedak bunyi kan? Kita lagi sholat duha 4 rakaat sholat duha di sana. Panas pula. Atas panas, sudah tuh bunyi kipas. Langsung saya bilang, saya tegur di kemarin meeting di M1 Hotel tuh, kita di Cibinong. Saya bilang, orang makan kok kasih nyaman dia hanya untuk kau dapatkan dunia, uang. Orang yang sholat di musola kau, kasir-kasir kamu ini, pegawai pasti sholat. Kok kasih dia kipas bunyi-bunyi terputar-putar, hawanya makin panas. Kok istighfar sekarang, Sob? Colongan lagi. Saya bilang sama Rahmat tadi, Mat, orang sholat, di tangga, orang sholat beribadah sama Allah, kok kasih kipas. Orang makan, yang datangkan kau duit, kau kasih AC di bawah. Saya tanya teman-teman, ada nggak AC di Almas ini yang dimati-matikan penghematan listrik untuk orang yang makan? Nggak ada. Semuanya sentral. Pelit kali kau, Mat. Ya, kau sini dulu, Mat. Sini kau dulu, Mat. Kau bertanggung jawab dulu. AC sentral nih. Saya tanya, jangan kau ketawa. Ini teman angkatan kau kan di TV. Ini anak ITB nih. Mat, berjanjilah sama saya. Di sini kau. Nah, dia yang bangun Superstore nih selalu, masya Allah. Ini Anda lihat ini keren banget kan model ya. Coba dia kecolongan hari ini. Mat, berjanjilah kau sama saya. Semua outlet setelah ini musola harus nyaman. Siap. Yang kedua harus AC. Siap. Betul atau tidak? Siap. Dan yang ketiga, kalau perlu saya sarankan AC-nya itu walaupun misalkan dia split begitu, nyalakan aja terus. Masa yang ini 24 nyala, kemudian musola harus matinya orang datang itu biar langsung dingin. Sebagaimana kalau kau masuk ke sini orang datang langsung dingin. Store manager guru. Mana store manajernya? Bukan saya lagi guru, store manager. Lihat. Gak usah mati-matiin, udah nyala aja. Sebagaimana 24 jam. Lawan. Kau jangan kau lolos. Oke ya? Siap. Saya tanya, ada nggak di restoran kita AC mati nyala? Nggak ada kan? Karena orang datang panas di luar, masuk langsung dingin kan? Seger kan? Masa orang mau masuk musola nyalain AC dulu, tunggu dingin dulu? Benar nggak? Orang datang itu kan wudhu 2 menit langsung sholat. Sekarang tadinya saya mau niat sholat duha di sini, tahu kipas saya nggak jadi. Saya sholat langsung di rumah, di kamar tadi. Subhanallah. Oke, Mat, janji ya, deal ya. Foto dulu, deal dulu. Foto dulu, foto dulu, deal ya. Semua AC harus AC, semua musola harus AC dan harus nyaman. Oke, dan Mat, satu lagi, agak luas. Karena kenapa? Minimal laki-laki 2 soft. 1 imam, 1 makmum. Minimal, kalau store-nya agak kecil. Kalau agak besar, 3. 1 imam, 2 makmum laki-laki. Di belakang, 2 makmum perempuan. Jadi, minimal musola itu kayak begini. Nah, segini. Kau tidak akan bangkrut kalau kau luangkan tempatmu untuk sholat. Demi Allah. Percaya. Mitra, saya tanya kalian, rugi nggak kalian kalau ada tempat segini? Mohon maaf, saya pakai untuk musola. Marah, ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Kalau nggak, saya kembaliin duitnya. Saya ganti nih, saya masuk slotnya nih. Emang dulu kira saya nggak punya 250 juta, saya transfer sekarang nih. Saya tanya mitra sekali, ikhlas nggak kalian kalau ada segini buat musola? Ikhlas nggak? Serius? Karena pasti ada orang sholat, pasti. Di mana-mana outlet tuh mesti ada yang sholat. Deal ya? Assalamualaikum dulu. Oke, ikhlas ya? Ikhlas ya? Deal ya? Deal ya? Oke. Jadi buat nyaman, kalau perlu di atas tuh di agak lebar ini kan nggak apa-apa.
Ya Mat ya? Siap. Nanti foto before after. Oh, siap. Nah, saya posting nanti. Before dimarahin, setelah dimarahin. Insya Allah, sukses Mat ya. Ya Allah. Ya gitulah. Harus. Itulah brand kita Pak. Gak boleh sama KFC. KFC juga nyiapin musola loh kalau Anda mau tahu. McD juga nyiapin musola loh. Bedanya kita harus nyaman musolanya. Iya. Di mall-mall sekarang Pak. Ya, saya berharap nanti suatu saat ada pengusaha kaya raya Muslim bikin mall, masya Allah. Kalian tahu, saya nggak mau sombong ini. Saya dengan Pak Yusuf Kalla orang yang sangat dekat, Bapak Ibu sekalian. Beberapa kali pernah lihat kan? Saya liatin foto saya dengan Pak JK di rumahnya, di mana saja, di Dharma Wangsa, di Jakarta atau di Makassar. Saya sering diminta di Wisma Kalla, pembina saya dekat dengan Pak Solihin Kalla. Tahu nggak kalian? Di Makassar ada 3 mall Pak Yusuf Kalla. Anda bisa cek musolanya. Saya sering khotbah Jumat di sana. Musola Morratu Indah di atas full. Ini kali ini segini nih masih kali 3 kali lipat. Itu hanya untuk musola. 1 lantai khusus musola. Nyaman toiletnya, karpetnya nyaman. Wallahi, kamu ke Morratu Indah namanya itu. Iya. Itu musolanya nyaman sekali. Di saat yang sama saya tegur Hairul Tanjung, manajemen Trans Studio Mall di Makassar, naruh musola di basement, bau. Iya. Namanya naruh musola di basement itu pasti bau teman-teman. Maka saya lihatkan, alhamdulillah gara-gara kita tegur Pak Hairul Tanjung setahun 8 bulan yang lalu datang meresmikan bangun masjid sekalian samping Trans Studio Mall. Iya, seperti Trans Studio Mall Bandung, tau nggak? Sekarang ada masjidnya kan? Dia bikin seperti itu di Makassar sekarang. Habis kita tegur mati-matian. Mall gede di Makassar, taruh musola di basement. Padahal yang punya Muslim, jangan dong. Coba contoh Pak JK, taruh musola paling atas, gede. Nipah Mall, tahu Nipah Mall? Datang sana, paling atas tuh musola, keren. Itu punya Pak JK juga. Nipah itu nama keluarganya Pak JK, neneknya kalau saya nggak salah. Jadi Muslim itu harus punya value. Saya tadi tegur Aji waktu dia duduk samping saya. Kamu Aji Pangestu bukan? Iya. Ji, saya kasih tahu, konten itu jangan hanya sekedar konten. Harus ada isi value, kebaikan, kebermanfaatan. Bener gak Ji? Sebelum baru ini, padahal saya baru ketemu orangnya. Cuman Randy udah WA saya, Ustaz, nanti ada sahabat saya namanya Aji. Bener gak Ren? Ya, followernya 1,1 juta, iya kan? Masa mau dibawa ke neraka tuh follower? Kamu foto, video, sholat subuh berjamaah, saya titipin kamu hadis. Kamu bilang, nih teman-teman, hadis orang-orang yang kemudian berangkat subuh ke masjid, semua langkah kakinya pahala, langkah kakinya penghapus dosa. Lalu kalau kemudian dia rajin sholat subuh berjamaah di masjid, maka kemudian dia terhindar dari sifat munafik. Kalau dia ke masjid sholat subuh berjamaah, maka kemudian dia akan diberikan cahaya yang sempurna di akhirat. Gua kirimin hadisnya, lu buat kontennya. Sepakat? Nah, deal. Kan gitu deh Ren. Namanya kolaborasi. Karena follower dia pasti Gen Z semua nih. Soalnya Ajinya ganteng gitu ya kan. Iya. Kalau Randy kan followernya bapak-bapak kayak gini-gini nih. Ini follower Randy nih. Gue tahu nih follower Randy. Coba anak-anak Gen Z, nggak ada yang kenal Randy, nggak ada yang kenal saya. Follower saya dengan Randy itu satu tipe, tapi followernya Aji Gen Z bahkan Gen Alpha. Itu kalau diajak subuh, loh Aji aja ganteng keren, follower 1 juta sholat subuh, gua udah jelek gak punya apa-apa, gak sholat subuh. Kan ada yang pikirannya kayak gitu. Namanya Gen Z, Gen Alpha, biarin aja dia kayak gitu dulu. Sepakat gak teman-teman? Iya. Jadi brand Almas bukan hanya tentang usaha, bukan hanya tentang bisnis. Ini entitas Muslim. Ini sebuah komunitas Muslim, pergerakan Muslim. Maka nggak boleh ada macam-macam di sini. Semuanya harus baik, harus jadi orang yang soleh. Kasir harus jujur. Kalau CCTV-mu nggak ngelihat, Tuhanmu maha melihat. Coba diikuti ini teman-teman Almas yang pakai baju orange, ikut saya semua. Kalau CCTV tidak melihatmu, yakinlah Tuhanmu melihatmu. Ulang, kalau CCTV tidak melihatmu, yakinlah Tuhanmu melihatmu. Sepakat ya? Sepakat ya? Kan bisa aja ayam tuh dimakan tanpa ngomong. Kan bisa saja ada yang kita send ke rumah kita nggak bayar. Mana ada yang tahu? Ada yang tahu. Siapa? Allah.